Pernah viral ini di debat di TikTok sampai jutaan viewer, ribuan komen gara-gara menebak ini babi atau kambing guling kambing atau babi guling. Jadi gara-gara ini terus kita cari inovasi. Apa ya inovasi? Tes kriuk, babi guling itu tes kriuk kita harus bisa. Nah, alhamdulillah. Karena mudah-mudahan dibakar. Iya. Sampai suatu saat saya punya ini sama tim, udah deh kita battle aja. Di battle sama babi guling beneran gitu. Kita bikin di Banyuwangi Ajib di battle sama babi guling. Yang dari yang terdekat di sana. Lah nanti ini sama Boy William. Boy William kan bisa makan dua-duanya. Bisa. Jadi dia bisa ngerasakan mana yang enak. Babi guling sama babi guling. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng lungono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu mana jagongan Surabaya, jagongan karo Cacak ya rek Surabaya. Hari ini kita akan jagongan dengan bosnya yang punya, nanti kita tanya antara babi guling apa kambing guling. Nah, karena sama-sama masaknya hampir sama ya. Dan beliau ini dulu memang hobinya suka berburu di hutan. Ya berburu kijang, berburu babi, ya, apalah binatang yang bisa di hutan itu ada mereka berburu. Tapi itu dulu. Dan terinspirasilah membuat yang namanya kambing guling. Siapa dia? Mereka ini adalah Agus Wawan. Panggilannya Mas Wawan ya? Agwan. Agwan? Iya. Agus Wawan, Agwan. Iya, wah, ya Mas Agwan. Tapi bukan yang di Jakarta. Bukan, Agwan di Jakarta kan lain, tahu saya. Ya. Agwan yang di Jakarta yang sama Agwan yang di Jawa Timur. Dia ini aslinya orang Blitar, nah, tapi juga seringkali datang ke Surabaya karena ada beberapa tempat restoran mereka di beberapa tempat yang ada di Jawa Timur. Mas Agwan, dulunya sebelum bergerak di bidang kuliner, apa sih yang dulu pernah dikerjakan? Terima kasih Cak Ji. Ya. Pertama kesempatannya bisa berbagi. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Iya. Saya sebagai penggemar jenengan, kan mengikuti jenengan Oke, terus. terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya tidak ada kaitan sama dunia kuliner pekerjaan kami ini. Oh iya. Ya, kami di Blitar. Itu bisnis kami terkait dengan Pertamina, jadi BBM, di gas, dulu di minyak tanah. Saya lihat beberapa ada pom bensin. Iya, alhamdulillah ada titipan. Karena kami generasi ketiga dari kakek kami. Oh, dari kakek itu ya? Dari kakek kami itu sudah jadi rekanannya Pertamina zaman minyak tanah dulu. Lengogas. Ya, Lengogas itu. Itu yang biayai saya sekolah, biaya makan, beli baju. Ya? Dari Lengogas itu ya? Dari Lengogas itu ya. Setelah itu juga sebagai anggota Perbakin? Ya, alhamdulillah kami ketua Perbakin di Blitar. Iya. Berarti oboian ya, jago tembak ya? Biasa-biasa aja. Sering berburu di hutan ya berarti? Iya, zaman dulu saya awal-awal kuliah dulu tahun akhir 80-an, 90-an awal dulu masih hutannya masih banyak. Ya, itu masih kita sampai tiap hari. Sambil olahraga. Iya, rekornya tuh pernah sebulan itu ternyata enggak pulang. Jadi mutar dari hutan ke muter aja ya? Iya. Sebulan enggak pulang? Masih bujang itu rekornya tuh. Tapi setelah waktu itu reformasi, hutan habis dibabat di penebang liar itu, kaplingannya di kapling, hewannya sudah tidak ada, akhirnya ganti acara, akhirnya nembaknya saya ganti tembak reaksi yang pakai sudah nggak ke hutan lagi, jadi tembak reaksi.
di PSC gitu. Tertarik dengan dunia kuliner, khususnya ada kambing guling ya. Terinspirasi dari mana dulu? Ya sebenarnya ini dulu tuh saat saya masih sering berburu itu kan pada saat kita break malam. Jadi kalau berburu itu kan kita biasanya sore sanggong, terus nanti jam 7 kita balik ke base camp. Nah di situ kan kita makan malam masak. Masak sendiri? Kita ini bagian masak. Oh, bagian masak. Bagian masak. Jadi ada kadang bawa stok daging dari rumah gitu kan, ada daging sapi segala sebelum dapat buruan? Iya, karena belum dapat buruan. Saya bagian masak. Nah, teman-teman suka. Jadi saya masak grill mesti saya bikin steak atau saya bikin sate atau macam-macam gitu. Kebiasaan. Akhirnya kalau teman-teman dolan ke rumah, saya masakkan. Ya, saya masakkan. Lama-lama banyak yang suka. Suka 2007 saya bikin restoran. Masih gampang-gampang. Ayo ini aja jadi menu aja. Kambingnya jadi menu. Belum berani. Akhirnya baru 2016 kita launching kambing guling Ajib ini. Kambing guling, namanya memang kambing guling Ajib. Ajib ini. Kenapa dinamakan Ajib? Ajib itu selain simple katanya juga maknanya enak. Oh gitu ya. Iya. Bahasa dari unik. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ajib itu kebetulan waktu itu teman-teman berburu banyak yang teman-teman jamaah gitu. Oh. Wah, ajib rek masakannya rek gitu. Teman-teman gitu bangil, teman-teman ini, ajib rek masakannya. Dari situ tercetus kata brand Ajib. Brand Ajib itu tadi ya. 2016. Di Blitar pertama kali. Pertama di Blitar. Di Blitar, terus saya buka di Malang. 2019 di Malang, bareng Malang sama Surabaya. Malang di kota ya? Malang di kota, di kotanya. Sulfat. Terus kita tahun berikutnya buka di Surabaya, di Pondok Chandra. Pondok Chandra. Ya, sekarang yang cabang terakhir di Jogja, setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya, Jogja kita. Kesan daripada kambing guling Ajib yang mungkin sudah pernah merasakan dan para pelangganannya apa katanya? Ajib ini tidak perengus yang pertama. Kan handicap orang makan kambing itu kok perengus kok nih. Ajib ini enggak. Baunya? Iya, baunya. Ajib ini enggak. Pertama enggak perengus. Kedua empuk. Juicy gitu. Tender dia. Terus seger, juicy gitu. Dimakan itu enggak kering. Kadang-kadang kita kalau makan kambing suka di hajatan-hajatan gitu kan kok kering. Keras. Kalau Ajib ini enggak. Setelah dibakar memang keras. Iya, kalau Ajib alhamdulillah itu justru kekuatannya ada di situ. Di situ ya? Iya. Kambingnya ini kan tiap hari menyembelih dan itu cukup banyak ya. Ada 4 tempat ya? 5 tempat di Jogja terakhir. Dan ini kambing yang disembelih ini tipe jenisnya kambing apa? Nah, awalnya dulu itu karena kita masih coba-coba ya di awal-awal dulu 2016. Sebelumnya itu pakai kambing lokal. Oh, kambing lokal. Coba kebetulan kami juga di rumah ada farm, ada peternakan juga. Jadi beberapa jenis itu kita coba semua kok enggak ada yang cocok. Mesti ada aja gitu handicapnya ada aja. Akhirnya kita waktu itu ada teman yang import dari Australia, Dorper namanya. Kambingnya nama Dorper? Dorper, ya. Dia memang jenis untuk pedaging. Jadi pendek, kambingnya pendek, tapi panjang, besar, kayak sosis gitu, panjang. Modelnya memang kayak babi ya, memanjang gitu kan, gendut tapi panjang. Kalau dewasa beratnya itu sampai 130 kilo. Dewasanya. Umur berapa itu? Umur 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah bobot segitu. Besar berarti? Iya, kalau Dorper ini, dia umur 2 bulan saja sudah bobot 25. 3 bulan itu sudah bobot 30 kilo. Oh besar ya? Cepat sekali dia. Memang genetikanya bagus memang untuk pedaging. Kalau kita makan di restoran di ini itu kan masih ada lamb chop ya. Lamb chop, lamb rack, nah itu Dorper. Oh. Dan dia sampai umur berapapun tetap empuk. Marblingnya dapat dia. Jadi kalau sapi itu Kobe gitu. Jenis premium. Itu kalau ambil kambingnya dari Australia berarti kan import ya? Iya, import.
Kan cukup mahal itu. Lumayan. Ya, lumayan. Ambil import mesti mahal. Lumayan. Mungkin, apalagi murah. Kursnya dolar dolar. Aussinya kan juga. Iya. Awalnya begitulah. Sekarang tahun ini kita sudah ini sendiri. Jadi dari import itu enggak kita potong, kita biarkan, kita breeding sendiri. Kita biarkan sendiri, ada di 2 tempat rencana, yang di Batu sama di rencana ada di Jawa Tengah. Oh, di Batu ada? Di Batu ada. Di Batu di mana? Di Tarongrejo. Oh, Tarongrejo. Iya. Sama di Jawa Tengah nanti rencana. Oh, di Jawa Tengah juga ada ya, breedingnya? dia untuk suplai Jogja, Semarang, Solo. Jadi biar ongkirnya enggak terlalu mahal. Mahal ya. Iya, jadi kita bagi 2 tempat. Jadi yang wilayah barat itu di Jogja. Barat di Jogja. Wilayah timur ada di Batu. Di Batu. Kambing yang tadi diimport setelah dikembangbiakan berarti ini disilangkan dengan kambing lokal. Betul. Kita kambingan dengan kambing domba Garut. Domba Garut. Domba Garut. Terus hasilnya? Domba Garut. Jadi sama nggak sama yang original dagingnya ya maksudnya? Sama original yang domba Australia tadi sama breeding? Kalau tekstur dagingnya sama. Sama. Oh. Enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Yang membedakan adalah kecepatan berat badannya. Oh, berat badannya. Jadi kalau selisih 5 kilo dia per bulannya. Jadi kalau dia untuk mencapai bobot 30 dia butuh waktu 4 bulan sampai 5 bulan. Oh, selisihnya 1 bulan ya lebih. Ya. Kalau kambing yang tapi kalau yang full blood, kalau yang full blood yang murni. Itu 2,5 bulan sudah 30 kilo. Iya. Tapi ya mahal. Mahal. 30 juta, 34 juta. Lah 30 juta dibanding tadi yang yang dibakar di belakang cuma 3 juta. Loh, kan ngotot. Iya. Dari wong ngulu. Makanya kita silangkan. Jadi kita silangkan dengan domba Garut itu. Lah ya orang Indonesia dibeli wis 30. Mangan apa kambing 30 juta iki? Padha karo sapi lah. Nmax itu. Sapi seto iki. Iki kambing nopo jenenge? Iya. Cuman keunggulannya dia, keunggulannya Dorper ini, pantatnya semok. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau domba lokal itu kan tepos gitu. Iya. Ini. Tapi kalau Dorper itu dia pantatnya kita dari atas itu kita nggak tahu ini kambing apa babi. Makanya pernah viral kan tadi. Setelah dikulitin nggak tahu. Kulitin nggak tahu. Kulitin nggak tahu. Pernah viral ini di debat di TikTok sampai jutaan viewer, ribuan komen gara-gara menebak ini babi kambing guling atau babi guling. Itu sebabnya pada gulingnya. Sama-sama gulingnya. Apalagi sekarang kita mau ngeluncurkan produk baru. Jadi kalau babi guling itu kan bisa tes kriuk. Tes kriuk? Tes kriuk kulitnya babi. Iya, tes kriuk. Oh iya. Terus kalau ini kambing guling kita ada. Rencananya? Jadi kulitnya ya? Iya. Kulitnya dimasak lagi? Betul. Enggak, jadi guling. Oh, gulingnya itu? Ya. Tes kriuk? Tes kriuk. Dan itu sudah berhasil, kita sudah tinggal insya Allah segera launching. Kriuk ya benar? Kriuk. Nanti bisa dicek di sosmed kita ada. Oh, loh, tes kriuk itu untuk bumbu dan apa itu? Tekniknya? Tekniknya? Agak berbeda. Oh gitu ya? Agak berbeda. Tekniknya agak berbeda. Ya, tes kriuknya juga waktu dibakar guling? Waktu dibakar guling itu. Jadi dibuka ya seperti babi guling. Oh gitu ya? Iya. Itu inovasi. Mungkin baru pertama, Ajib nih baru pertama. Baru pertama kali? Bisa tes kriuknya kambing guling. Iya. Kambing guling biasa ya sudah biasa. Iya. Dan itu kambing lokal kebanyakan? Iya, kita bisa tes kriuk. Kambing lokal semua? Iya. Menu yang lain selain kambing guling, itu kan ada yang pakai kuah apa itu? Ada gulai. Oh gulai ya? Ada gulai, ada krengsengan. Oh krengsengan, ada tongseng. Ada. Tongseng ya, krengsengan, tongseng. Tapi sate enggak sate? Sate enggak. Oh sate enggak ya? Sate enggak. Karena kalau yang menu pendamping favoritnya customernya Ajib itu gulai. Gulai ya? Gulainya itu mereka pada suka dan bilang nggak ada di tempat lain karena memang kita pakai bumbu rahasia. Wah. Ada bumbu rahasianya, jadi gulainya memang berbeda. Makanya sama Mas Akbang ini kalau jaluk kambing guling sih dikai, tapi kalau jaluk bumbu rahasia nih, yo nggak ngarep dikai, ngono temenan lah ya. Iku rahasia nih, nanti yo rahasia nih bumbu ya bakal dikai. Kalau jaluk dikai. Mas, dalam dunia kuliner, apalagi kambing ini kan juga nggak terlalu banyak orang. Kambing guling ya khususnya, nggak terlalu banyak. Makanya
Mas Akwang ini kan ambil segmen untuk kambing guling. Kambing guling. Dan yang lain itu kambing guling yang di Jogja atau di tempat itu franchise atau memang punyaan Mas sendiri? Nah, kita sendiri. Oh sendiri ya? Kita enggak, jadi nggak franchise, jadi nggak buka franchise kemana-mana. Betul. Nah, kan biar pemirsa tahu nanti kalau ada yang buka di sana dibilang franchise itu bukan. Waduh, sudah mungkin ratusan yang klaim seperti itu. Teman yang pengen ayo buka franchise di Medan, di Makassar, Jakarta terutama. Jakarta itu sudah sampai ini. Ya alhamdulillah ya ada kepercayaan mereka. Tapi kadang-kadang gini, Caci. Kita kalau franchise itu beda visi misi itu kadang-kadang beda. Khawatir kita khawatir nanti tidak nyaman lah kita ini jaga kualitas, jaga rasa, jaga ini kan juga karena kita pengen berbisnis itu kan yang menyenangkan, yang nyaman, asik kita dan juga pelanggan ini. Itu kan menikmati itu sama mau di Surabaya, mau di Jogja, mau di Blitar, mau di Malang, sama rasanya kan begitu. Kadang-kadang kalau franchise kan ya iso diobah-obah dhewe kan, tambahi kurang dianu kan begitu. Iso lho kok beda kan. Nanti pelan-pelan lah kita se-Indonesia lah. Tadi ya. Insyaallah. Untuk pengembangannya seperti itu. Iya, kemarin kebetulan ada teman di Johor itu. Johor? Ya, Malaysia? Ya, dia setahun yang lalu lu mesti buka di sini. Kan di sana kambing golek kan karena kambing golek namanya kalau bukan kambing guling. Oh, kalau di Malaysia kambing golek. Kambing golek. Nah, sini ramai. Ya? Ajib harus buka di sini. Ya. Coming soon saya bilang gitu. Coming soon. Segera. Oh, di Johor ya orang Malaysia memang suka kan? Ya. Memang masakan-masakan seperti itu. Johor. Yang terus nasinya saya lihat itu kan bukan pakai lontong ya? Oh, mboten. Nasinya pakai kan beras basmati. Beras basmati. Apa itu? Yang panjang-panjang. Oh iya. Beras India itu. Itu beras India? Iya, beras India. Tapi basmati. Untuk apa bumbunya apa? Kebuli. Itu kabuli? Kebuli. Ya, oh, namanya nasi kabuli? Nasi kabuli, ya. Oh. Nasi kabuli. Oh, memang gandengannya itu ya? Iya, gandengannya itu. Nggak pakai lontong, nggak nasi putih, nggak? Enggak. Request kadang-kadang nasinya nasi putih atau kebuli, tapi favoritnya ya? kebuli. Orang kadang-kadang kan nasi kabuli kan ada aromanya apa gitu loh ya orang. Ada yang suka putih aja kan gitu. Ya, tapi kalau nasi kebuli kita rempahnya nggak terlalu strong. Nggak terlalu strong ya? Karena menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Iya. Udah lah terlalu strong udah. Iya. Kok jamu? Iya, makanya itu. Iki kunir tau apa ya lah. Sekarang ini banyak orang-orang ya toh. Wis ojo akan mangan daging kambing. Engkau nggarai darah tinggi. Apa memang ada hubungannya berarti? Sebenarnya enggak. Jadi kalau menurut penelitiannya para ahli, daging tersehat itu justru daging kambing. Kambing ya. Daging kambing. Cuman orang kita kan kebiasaannya kalau sudah makan kambing kan sama jeroan. Oh iya benar. Senengannya jeroan. Habis jeroan minumnya es teh manis. Oh iya. Iyalah itu yang kolesterolnya ada di situ. Tapi kalau dagingnya murni, nah ini di Middle East itu bahkan di Eropa Timur kan mereka makanan daging pokoknya daging kambing. Iya, bukan sapi di sana. Daging kambing, tapi kan sehat-sehat mereka karena mereka tidak makan jeroan. Jeroan ya? Ya, dan minumnya juga mereka bukan es teh manis. Minumnya ben. Minumnya ben untuk melunturkan kolesterol. Itu dibandingkan antara daging kambing, daging sapi dan yang lain, daging kambing paling sehat. Paling sehat ya. Itu well proven. Jadi sudah terbukti di penelitian, bukan ini paling sehat. Oh, apa gara-gara itu? Apa itu? Katanya ya arengnya itu yang kalau sate kan dibakar arengnya pedas itu yang bikin apa itu orang tidak sehat. Enggak, karena sebenarnya gini, dia kan panasnya itu kan tidak dekat gitu. Dia hanya sifatnya agak indirect lah. Oh iya. Slow cooking kalau bahasa di kuliner slow cooking. Jadi dia memang harus pelan-pelan sehingga yang menjadi tidak sehat itu kan kalau dia hitam-hitam. Iya, arengnya nempel. Tak. Di ajib enggak ya? Enggak. Saya lihat tadi jarak panggangan sampai jauh. Ya. Jadi nggak mungkin meletos-meletos ya mungkin. Kita lihat cuma suhu ininya saja main. Okay. Seperti itu. Harus
Kalau ilmu avatarnya harus menguasai api. Menguasai api, iya betul. Menguasai apinya, tekniknya, jaraknya, waktunya semua harus diperhitungkan Mas agar Afan, jadi yang terbaik. Setiap hari itu nyembelih kambing dari 5 cabang yang ada berapa ekor? Ya rata-rata per bulan ya 300-400 lah. 300-400? Iya, 400 ekor. 300-400. Lah peternakan sampai ini berapa ribu peternakan? Karena kan masih ada supplier, Daji. Supplier dengan ya, tipe kambing yang sama? Sama tipe yang sama. Yang sudah kita kontrak, sudah kita kontrak, sudah kita anu lah. Diikat? Booking lah. Ya. Habis. Ada kontrak kerja. Iya, ada kontrak kerja. Dan Jadi ini sekarang kita support kan, kita juga pengen buka di daerah-daerah lain. Dan mengembangkan kapasitas produksi. Pengen saya sih bisa 1.000 atau 2.000 ekor lah sebulan. Sebulan ya? Iya. Padahal tadi disampaikan untuk bisa mencapai bobot 30 itu butuh waktu 3 bulan. Hanya 2,5 bulan, 3 bulan. 2,5 bulan. Lah iki lah perputarannya katakan tadi 300-400. Iya. Berarti kan ribuan. Iya. Stoknya itu ribuan. Iya. Iya. Bukan cuma 1.000, ribuan. Iya, ribuan. Lah ya ribuan. Iya, kan 300 deh. 300 saulan. Iya. 3 bulan 1.000 Jan. Iya. Nah, iya toh. Ribuan. Enggak kesulitan juga ya? Alhamdulillah kok. Disupport, dibantu banyak teman-teman. Banyak teman ya? Iya. Karena kami dulu kan di 2010 kan aktif di asosiasi HPDKI di domba peternakan itu. Jadi kita networknya kita agak cukup banyak kenal orang, teman-teman dia. Itu ada sesnya ya. Jadi yang ukuran harganya itu ada ses kecil, sedang sampai yang besar. Itu yang paling besar itu bobotnya kira-kira berapa? Itu bobot hidup. Kalau yang enggak, yang sudah menjadi guling. Kalau yang tipe gold, tipe gold namanya. Ya, tipe gold itu yang untuk 30-an orang itu 30-an orang. Bobot sekitar 14 kilo. 14 kilo. Karkasnya 14 Harganya? Kilo. Itu 3 juta. 3 juta. Iya. Gold itu ya? Yang gold ya. Terus di atasnya lagi? Kalau yang di platinum itu 3,5. Platinum di atas lagi 3,5. Untuk sekitar berapa? 50 orang? 40? 45 orang. Ya. Yang paling mahal yang 4 juta. 4 juta? Ya. Itu yang tipe? Yang titanium. Oh, itu yang besar ya? Iya. Kalau rasanya sama, tesnya sama semua. Cuman besarnya aja, volumenya aja ya. Tinggal jangan menyesuaikan acaranya seberapa. Akikoe wong piroan ngono tok. Iya. Kalau kambing guling gini ya, yang paling cocok sebenarnya supaya tidak kita ada takut-takut dengan adanya darah tinggi dan macam-macam. Apa minumnya? Teh tawar atau degan? Enggak, teh tawar aja. Oh, teh tawar ya? Teh tawar panas ya. Teh tawar hangat ya. Di Aceh nggak ada? Degan itu nggak ada ya? Nggak ada. Iya, teh tawar itu ya? Teh tawar air putih gitu dong? Iya, teh tawar aja. Teh tawar. Jadi nggak nggak ada yang spesial minumnya ini. Nggak ada. Yang penting nggak jeruan aja. Jeruan. Ya. Terus jeruannya dimanakan? Nah, kalau di Ajib itu kan ada bonusnya. Oh, bonus. Bonusnya jadi kepala, jeroan, kaki itu diolah jadi krengsengan, jadi gulai, jadi kalau opsi itu gratis. Oh, itu bonus ya itu? Bonus itu gratis, ya. Jeroan, kepala, kaki, jeroan itu diolah jadi krengsengan, jadi tongseng, ya, itu gratis bonusnya. Ya. Oh, seperti itu. Ya. Pemirsa biar tahu tuh, ya. Dan itu bisa, misalkan orang luar kota yang jauh dari 5 tempat ini tadi, bisa pesan dikirim ya? Iya, jadi kayak Surabaya ini dia coveragenya Madura, Gresik, Mojokerto. Itu memang jalurnya setiap hari. Jadi udah masak dikirim ke sana. Ya. Jadi di sana sudah nggak lagi. Kayak Malang tuh bisa cover Pasuruan, Batu gitu. Kadang-kadang ada yang ngotot. Kayak Banyuwangi ngotot, wis transportnya di ini. Tanggung. Iya. Ya sudah, yang penting mereka sudah sadar akan biaya transportnya gitu. Jadi kita kirim dari cabang terdekat. Jadi kayak di Madiun kayak gitu, atau di Ngawi atau di mana kita kirim dari cabang terdekat. Dari cabang terdekatnya. Ya. Sebelum kita lanjut ke
kambing guling Ajib, kita break dulu. Kambing guling Ajib, kita lihat nanti di videonya. Dan ini masyarakat pada saat awal-awalnya itu menyaksikan atau menyangsikan bahwa yang dibakar itu kambing apa babi. Ini videonya, coba kita lihat. Ini nih guling-guling yang lagi viral. Semua penasaran, ini daging apa sih? Pasti pada mikir ini babi ya. Tenang-tenang, Lemune loh, ya. ini kambing guling guys. Besar ya? Iya, Besar ini ya? besar. Pantatnya itu. Pantatnya loh ya, belenduk loh. Iya, Kak, begini. iya. Nggak tepos. Kak tepos. Jadi gara-gara ini terus kita cari inovasi. Apa ya inovasi? Tes kriuk, babi guling itu tes kriuk. Kita harus bisa. Nah, tapi alhamdulillah. Karena udah dibakar. Iya. Oke, wes. Itu tadi kan orang pada meragukan pada saat itu. Itu di tahun berapa ya? Sampean orang pada penasaran. Sing dibakar itu babi apa kambing? Iya. Apa nih? 2 tahun yang lalu kalau 2 tahun yang lalu. Ya. Viral-viralnya. Iya, lagi rame-ramenya TikTok gitu. Rame-ramenya ya. Posting. Pada nanya, akhirnya kita bikin liputan khusus. Bikin tebakan itu. Sampai suatu saat saya punya ini sama tim, udah deh kita battle aja. Di battle sama babi guling beneran gitu. Kita bikin di Banyuwangi, Ajib di battle sama babi guling. Yang jadi yang terdekat di sana. Lah nanti ini sama Boy William. Boy William kan bisa makan dua-duanya. Bisa. Jadi dia bisa ngerasakan mana yang enak. Babi guling sama kambing guling. Tapi hasilnya dibikin sama biar tidak muncul kontroversi. Nanti kalau ada yang menang. Sampai segitu. Waktu awal-awal sebelum ada media sosial tahun 2016 kan belum ada media sosial itu. Iya, belum ada. Cara mempromosikan gimana? Waktu itu ya kita masih konvensional, masih ada pet ya waktu itu, terus dari WA kirim ke teman dan brosur-brosur. Iya. Konvensional. Iya, konvensional masih belum pakai ngomongan. Belum pakai digital. Belum ada digitalisasi. Iya. Dengan adanya medsos, digitalisasi yang sudah seperti ini dan ini sangat membantu baik untuk bisnis, sangat membantu. Yang dirasakan awas kan kadang-kadang kalau kritikan macam-macam biasa lah di medsos sih komen ini macam-macam itu di komentarin ini macam-macam. Apa kira-kira yang dirasakan sama Mas Akwan? Ya di era digital ini alhamdulillah kita ya sangat bersyukur Haji. Artinya kenikmatannya Ajib ini bisa tersampaikan ke khalayak banyak yang lebih luas dibandingkan dulu gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin harus bayar iklan TV segala macam ya. Larang bisa dari lutut. Larang bisa. Iya, kalau sekarang kan punya channel sendiri kita. Larang sendiri. Kita nggak tahu sing delok iki wong piro ya nggak ero. Iya. Kan begitu. Sekarang kan bisa kita digantung sakmene. Sing seneng wong sakmene. Oh, di komen dikritik iki ya kan tahu. Dan kita banyak dibantu sama teman-teman artis. Oh gitu ya? Jadi kayak Raffi Ahmad itu sudah berapa kali makan di Ajib ini. Jadi kalau Mas Gilang, Juragan 99 itu ada tamu artis-artis, itu selalu pakai Ajib. Selalu, mulai zaman beliau membesarkan di grup beliau itu ya. Di villa beliau di Batu, di acara-acara beliau ulang tahun kemarin langsung beliau juga. Semua Denny Cagur, Atta, semua. Pokoknya artis-artis yang di Tuan bilang semuanya selalu request yang ini nih. Omes juga. Omes juga. Iya. Bahkan ketika sudah pernah merasakan di tempat Mas Gilang, kalau mereka ke Surabaya kena request, Mas mau ini dong. Ajib kambing gulingnya dong, kambing gulingnya. Wis menjadi langganan ya. Itu akhirnya terbantu juga. Mereka diposting kan. Posting sama Denny Cagur, kemarin Bunda Korla. Bunda Korla. Ya, juga ini siapa? Akhirnya ini terbantu ya? sama teman-teman ini. Dan mereka suka semua. Suka semua ya. Pertanyaannya satu dan susah. Kapan buka di Jakarta? Buka Jakarta. Jakarta kayak nyamuk. Engkau harus persiapannya matang betul. Matang betul. Saya sementara paling barat kan masih Jogja. Kalau masalah transportasi kan nggak bisa tol kan nggak ada masalah.
Ini Jawa Tengah biar beres dulu ya, baru nanti Jakarta. Loh, Jawa Tengah itu udah berapa tahun itu? Tahun berapa, Bu? Jawa Tengah tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu. Iya. Iya. Untuk satu resto, ya toh. Itu karyawannya berapa, Mas? Jadi kalau Ajib ini bukan restoran. Jadi dia istilahnya apa? Apa namanya? Dia lebih ke home service ya. Jadi home service. Central kitchen. Gitu. Oh, central kitchen. Central kitchen. Tapi kan juga ada tempat ini ya, restorannya? Enggak ada dine-in-nya. Oh, enggak ada? Enggak ada. Oh, semua enggak ada? Kecuali Jogja. Oh, Jogja ada restorannya? Jogja kebetulan itu saya ada sahabat saya ketua Perbakin Jogja. Punya tempat. Dia punya restoran ya. Tapi juga itu terpisah dari restoran. Cuman kalau bisa mau pesan makannya di situ bisa. Jadi tempatnya saja. Ya, tapi secara hierarkinya Ajib itu bukan restoran. Bukan restoran ya. Dan enggak banyak karyawannya, enggak banyak. Oh, bukan restoran ya itu ya? Bukan. Jadi memang tempat di mana mereka dipanggil mereka akan datang. Kita membawa restoran itu ke rumahnya. Ke rumah customernya. Ke rumah customer restorannya jadi ada di situ karena live cooking kita kan di situ. Jadi Ajib ini salah satu privilege-nya adalah dia nyajikannya live cooking. Jadi dibakar di tempat. Jadi dilihat. Ya, kambing itu kan tidak bisa dibungkus. Iya. Artinya kalau kita beli sate dibungkus makan di rumah kan sudah beda. Sudah rasanya ini kambing utuh. Iya, nanti harus tetap hangat. Jadi ketika the best-nya itu adalah setelah matang langsung disajikan. Jadi kalau matang di kitchen dibawa ke tempat customer, di slice di tempat customer, rasanya beda pasti. Beda ya? Pasti beda. Bahkan kita kadang-kadang menolak ya. Jadi kalau misalnya beli matengan? Di matengan enggak, jangan deh. Enggak. Karena nanti image-nya jadi perkara. Iya. Kok beda? Kok beda dengan yang biasanya? Terus nah itu kita enggak resiko. Menjaga kualitasnya seperti itu ya? Iya. Ya, gitu. Jadi enggak menerima pesanan wis dadi. Jangan. Jangan. Kita enggak mau. Loh, tapi kalau misalnya orang yang dari Banyuwangi, gimana itu? Juga pasukan dikirim ke sana? Iya, kita kirim ke sana. Oh, gitu. Iya. Tak pikir ya, perkiraan caranya beli matengan, wis langsung di... Oh, enggak ya? Enggak. Iya, seperti di sini tadi kan sudah kita bawa, sudah setengah jadi, Iya, tahu, sudah oncean, sudah dikuliti, tinggal bakar, orang tahu. Grillnya di sini, iya. Oh, meskipun jauh gitu ya? Iya, gitu. Jadi disupport oleh cabang. Cabang ya? Cabang. Di Surabaya ini kita pernah rekor kita itu satu acara itu 25 ekor. Satu acara 25 ekor? Iya. Acara apa itu? Makan siangnya Taruna AAL. AAL, oh di merah. Jadi makan siangnya untuk 1.000 orang. 1.000 orang? Untuk 1.000 orang. Jadi kambing gulungnya 25 ekor, satenya 12.000 tusuk. Oh, sate dia? Iya, sate kambing. Tambahan buat ini, Mas, ini Taruna makannya akeh. Jadi tambah sate harus bareng. Jadi akhirnya seluruh cabang kita BKO-kan ke sana. Kan alatnya juga terbatas. Iya, dan matangnya harus bareng. Iya. Oh. Itu rekor. Tantangan terbesar apa, Mas, untuk mengelola bisnis kambing guling ini? Bahan baku. Bahan baku ya? Iya. Kambingnya ya? Iya, kambing. Ya, Lombok, Timun, Acar gampang itu. Bisa tergantikan. Tapi kalau bahan baku sudah harga mati. Betul. Sudah tidak bisa ganti kucing pun juga mungkin. Karena sudah kita coba pakai jenis-jenis yang lain. Nggak cocok? Nggak cocok. Dorper yang terbaik. Dorper ya? Nama kambingnya Dorper? Dorper ya. Tapi selama ini untung ya bisa banyak disupport teman-teman peternak. Iya. Kalau kambing Dorper sendiri, harga kambingnya ya, bukan kambingnya, sama kambing lokal yang biasa ya pakai untuk korbanan, jauh juga. Yang sudah maksudnya yang sudah silangan. Kalau yang silangan lebih murah. Kalau yang F1-nya F1 ya? Jadi silang pertama. Full blood, jadi yang Dorper murni dengan silangan kambing lokal, jadi itu namanya F1. Ya, jadi F1. F1 itu 4 juta sampai 5 juta lah ini. Oh, ya, untuk yang mahal ya? Ya, yang daripada sudah kambing, dewasa yang kambing itu ya. Ya.
Kalau F2 jadi perananya tadi disilangkan lagi itu 5. F2. Tapi kan kalau untuk masyarakat kan nggak perlu yang itu, yang sampai genetikanya. Bukan nyari ini. Yang penting gede, lemu gitu. Jadi yang sekarang ini Ajib ini F1-nya ya? F1. Oh, F1-nya. Suka duka sebagai pebisnis kambing guling apa, Mas? Alhamdulillah kok suka. Suka terus ya? Karena seneng jadi jalan dengan seneng ya? Karena enjoy dan sesuai passion, jadi saya menikmati gitu. Jadi apalagi kalau customer puas, teman-teman suka, teman-teman itu. Jadi ketok tular. Apa ya? Seneng saya. Yang di Surabaya selain di Pondok Chandra di mana? Cuman di Pondok Chandra. Pondok Chandra ada. Iya. Pondok Chandra alamatnya di mana, Mas? Di Jalan Jambu. Oh, di Jalan Jambu. Jalan Jambu, ya. Jadi para pemirsa, tinggal telepon aja. Ya, nanti. Tinggal telepon kita untuk marketingnya pakai sentral ya. Jadi telepon di satu nomor itu bisa untuk seluruh cabangnya Ajib. Ya. Makanya kita sampaikan kepada pemirsa bahwa kambing guling Ajib ini tidak ada franchise. Jadi mungkin kalau di tempat lain ada kambing guling Ajib, ya itu bukan kambing guling Ajib yang asli. Yang asli tidak ada franchise dan masih buka di 5 cabang. Di Blitar, di Malang, Surabaya, Jogja, Tulungagung. Itu masih buka cabangnya ya. Bukan franchise lain ya. Cabang sama franchise lain. Mungkin perlu disampaikan kepada para penggemar kambing guling di seluruh Indonesia, apabila menginginkan, misalkan, aku di Kalimantan ya apa Mas ya? Yang di luar Jawa maksudnya. Sabar dulu. Sabar dulu jadi ini. Memang banyak permintaan dari teman-teman di luar Jawa ya. Jakarta, luar Jawa, di Medan, Balikpapan, di Makassar, ayo buka sini Makassar lah, ayo. Sabar dulu. Suruh sabar katanya. Kalau memang nggak sabar, ya datang ke Surabaya. Surabaya, iya. Datang ke Surabaya, teko ngene Pondok Chandra Jalan Jambu. Pasti ketemu yang namanya Ajib. Kambing guling Ajib. Pesan-pesan Mas untuk para pembisnis ya toh, atau mungkin orang-orang yang anak-anak muda yang mau berbisnis seperti Mas Ajib sukses ini seperti apa? Nggak ada sih, apa sih kalau mau bisnis ya cuman harus tenanan gitu toh. Telaten? Tenanan aja. Tenanan ya? Tenanan dan telaten ya? Tenanan iya, kadang-kadang dan tidak mental tempe. Lah, gampang pedot. Ya gampang pedot, iya. Yang penting tenanan jadi. Nah itu, tenanan. Tenanan Rek ya. Saya kira itu terima kasih untuk Mas Akwang bisa berbagi apa yang tadi disampaikan tentang kambing guling. Dan yang ingin mau merasakan ini Surabaya teko lah ya. Bisa telepon, bisa WA. Bisa telepon, bisa WA. Alamatnya ada di bawah ini, teleponnya juga ada. Dan ini terkonek dengan 5 cabang yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih Mas Akwan. Ojo lali nonton podcast Cak Ji, subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih untuk Mas Akwan. Terima kasih. The best part-nya yang paling enak itu bukan paha. Bukan mana? Orang kan mikir paha. Paha, iya. Bukan. Apa? The best-nya itu ini. Oh, di atasnya ini ya. Termasuk ekornya? Iya, ini punggung. Oh, punggungnya aja nih, punggungnya ya, aja. Apa sirloin, tenderloin-nya. Tenderloin-nya. Iya. Ini sausnya dabu-dabu. Oh, dabu-dabu ini ya? Iya, dabu-dabu. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa yang paling enak dagingnya kambing guling ini ada di punggung. Nah, ini punggungnya udah di slice semua. Iya. Nah, sekarang kita makan ini, gitu loh. Lembut, tak terlalu pedas, gajinya ya enak dan tidak perengus. Enggak bau ya. Perengus tuh bau. Enak rasanya ya. Sambelnya ya enak, ono pedesnya, kecut, tekstur kambingnya lembut, enak, sing jelasnya enggak melengeri, enggak bosankan. Enggak membosankan.